Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya, kawan Sebola? Balik lagi nih di channel YouTube Sebola. Channel YouTube-nya para penggemar sepak bola dalam dan luar negeri. Pada malam hari ini, gue mau bahas berita tentang transfer mengejutkan dua pemain approval Liga Inggris. Yang pertama, Andre Santos, dan yang kedua, Yuri Telemans. Sebelum kita jauh membahas dua pemain tersebut, baiknya kawan Sebola subscribe YouTube gue ini ya, YouTube Sebola ini. Dan jangan lupa hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Sebola. Manchester United gila di bursa transfer. Andre Santos dan Yuri Telemans datang. Era baru Michael Carrick dimulai. Manchester United akhirnya bergerak nih kawan Sebola. Setelah beberapa musim terus dikritik karena lini tengah yang dianggap kurang kreatif dan kehilangan keseimbangan, kini Michael Carrick mulai membangun filosofinya tersebut. Setelah yang kita tahu, Casemiro pergi meninggalkan Manchester United, Carrick menyisakan beberapa gelandang yang memang sudah ada sebelumnya di skuadnya tersebut. Ya bisa kita sebut Bruno Fernandes, terus yang kedua Manuel Ugarte. Namun Manuel Ugarte ini juga gosipnya bakalan dijual sih gitu ke Liga Inggris atau dia balik lagi ke klub sebelumnya. Namun di bursa transfer 2026 ini, di tengah-tengahnya padatnya kompetisi Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko, Manchester United mengamankan dua gelandang berkualitas sekaligus. Ini sangat mengejutkan nih buat para fans United, khususnya gue ya sebagai penikmat Liga Inggris. Yang pertama, Andre Santos, wonderkid asal Brazil ini yang ditembus dari Chelsea. Dan yang kedua adalah Yuri Telemans, maestro lini tengah Aston Villa yang dikabarkan tinggal selangkah lagi diperkenalkan oleh Manchester United. Kita tahu Andre Santos sudah diperkenalkan oleh Manchester United melalui situs resminya, Instagramnya, lalu TikTok, dan akun-akun sosial media yang lain lah sudah diperkenalkan oleh Manchester United. Mengapa Michael Carrick memilih dua pemain ini? Berapa biaya transfer mereka? Dan apa peran yang akan mereka mainkan di Old Trafford? Dan apakah keduanya mampu membawa Manchester United kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris dan bersaing di Liga Champion, ya kan? Mari kita bahas. Yang pertama, mengapa Manchester United berbelanja dua gelandang? Musim lalu Manchester United yang kita tahu memiliki satu masalah yang sangat jelas. Para pendukung Manchester United dibuat deg-degan pada saat permainan memasuki menit 60 sampai 80. Lini tengah mereka terlalu mudah ditembus. Saat menyerang, distribusi bola juga terlambat, saat bertahan, transisi juga kurang maksimal. Kepergian Casemiro dan cederanya Manuel Ugarte membuat Carrick harus bergerak cepat mencari solusinya. Alih-alih membeli pemain yang kuat bertahan atau hanya pandai menyerang, Carrick memilih dua gelandang dengan karakter yang saling melengkapi. Sebelum datangnya Andre Santos dan Yuri Telemans, ini gosipnya santer banget. United menginginkan servis gelandang Matheus Fernandes dan servis gelandang Tonali asal Italia dan dari klub Newcastle. Namun ternyata Manchester United tidak mengikuti perburuan pasar Liga Inggris. Dia akhirnya bermain cerdas mengundurkan diri dari persaingan yang memang menurut gue dua pemain ini masih overpriced. Yang pertama Matheus Fernandes sudah pergi atau sudah here we go ke Tottenham Spurs. Lalu 2 hari kemudian disusul oleh Tonali dari Newcastle ke Spurs. Gua nggak tahu apa yang dipikiran sama para petinggi-petinggi dan pelatihnya Tottenham Hotspur ya. Mengambil dua pemain ini dengan harga 185 juta pound sterling. Ini menurut gua ya walaupun dia berdua ini sudah Premier League proven ya, namun dengan pencapaiannya, dengan klubnya dia sebelumnya,
ini menurut gue tidak masuk akal lah, terlalu meninggi-ninggikan pasar market ini. Lanjut ke Andre Santos. Andre Santos ini punya energi dan agresivitas yang sangat baik, baik dalam menyerang atau dalam bertahan. Namun kalau si Yuri Telemas ini punya kreativitas dan pengalaman serta mengatur tempo jalannya pertandingan. Ini yang dibutuhin Michael Carrick dari sisi Yuri Telemans. Yang kita tahu Yuri Telemans kemarin berhasil membawa timnas Belgia nembus fase 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026, ya kan. Namun siapa sih sebenarnya Andre Santos ini? Jadi fans United Andre Santos ini memang ya kita seperti kita tahu ya kan, namanya udah Andre Santos. Andre Santos nih lahir di Rio de Janeiro, Brasil. Dia merupakan produk akademi dari Vasco da Gama. Namanya mulai dikenal ketika menjadi kapten muda Brasil. Jadi dia pernah jadi kapten nih kawan sebola dan tampil luar biasa bersama tim utama Vasco da Gama. Penampilannya menarik Chelsea. Jadi yang menarik itu Chelsea langsung melalui scoutingnya itu pada tahun 2023 merekrut langsung ke Stamford Bridge. Kemudian dia menjalani masa peminjaman dan akhirnya kembali ke Chelsea dan tampil 43 pertandingan pada musim kemarin 2025-26. Ini Manchester United telah mengamankan jasanya walaupun harganya dibilang agak sedikit mahal, namun ini pembelian cerdas karena ini pembelian jangka panjang untuk Michael Carrick demi membangun tim di masa depan karena juga dia membutuhkan kedalaman squad untuk bermain di Liga Champion, Piala FA, Piala Karling yang kita tahu Inggris ini banyak piala cikinya ya kan. Berapa sih harga Andre Santos? Dilansir oleh situs resmi yang mengumumkan harga Andre Santos ini ada di kisaran 48 juta pound sterling plus add-on 2 juta pound sterling. Artinya total transfer ini bisa mencapai 50 juta pound sterling jika si Andre Santos ini menunjukkan performa yang sangat baik di Manchester United. Nah, Andre Santos juga menandatangani kontrak ini hingga 2031. Wow, lama sekali ya. Ini lumayan sih. Ya, kurang lebih 5 tahun Andre Santos ini dikontrak Manchester United. Mengapa Michael Carrick memilih Andre Santos? Ada 4 alasan utamanya. Yang pertama usia. Di usia 22 tahun ini, Andre Santos masih memiliki ruang berkembang yang sangat besar. Yang kedua, kemampuan bertahannya. Dia agresif dalam duel dan rajin melakukan pressing. Ketiga, kemampuan membawa bola dari belakang ke depannya. Sekilas memang Andre Santos ini mirip sama Casemiro, namun agak berbeda dari segi dia cara pengambilan bolanya. Ya mungkin Andre Santos agak sedikit lebih soft lah jika merebut bola. Yang keempat ini mentalitasnya mentalitasnya kawan sebola. Andre Santos sudah merasakan atmosfer sepak bola Brazil, Inggris, dan Prancis. Sehingga dia dinilai siap menghadapi tekanan bermain di Theater of Dream Manchester United. Lalu yang kedua, Yuri Telemans. Jika Andre Santos nih investasi masa depan, maka jawaban Yuri Telemans adalah kebutuhan saat ini untuk Michael Carrick dan Manchester United. Yuri Telemans ini berasal dari Belgia, karir profesionalnya dimulai dari Anderlecht, lalu sebelum pindah ke AS Monaco. Namanya benar-benar melejit ketika bermain di Leicester City. Itu namanya naik tuh bersama Jamie Vardy dan kawan-kawan. Bahkan dia pencetak gol kemenangan Leicester nih pada final Piala FA tahun 2021. Setelah itu dia bergabung ke Aston Villa dan berkembang menjadi salah satu gelandang paling konsisten di Liga Inggris. Berapa harga Yuri Telemans? Manchester United dikabarkan telah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 30 juta pound sterling untuk memboyong Yuri Telemans dari Aston Villa di CS. Gokil sini harganya. Harganya murah. IPL approval, pengalaman ada, di timnasnya juga main, dipanggil. Namun kesepakatan ini sudah rampung, tinggal Manchester United mengumumkan di situs resminya.
gue juga bertanya-tanya sebenarnya ini posisinya apa sih sebenarnya Yuri Telemas nih. Ternyata setelah gue pelajarin, gue lihat dari beberapa sumber, Yuri Telemas nih itu ada di gelandang tengah. Namun kelebihannya nih Yuri Telemas ini bisa fleksibel. Ia bisa bermain sebagai central midfielder, ia bisa bermain sebagai deep lying playmaker, ia bisa bermain sebagai box to box midfielder, ataupun dia bisa bermain juga menjadi attacking midfielder jika dibutuhkan. Lengkap kan Yuri Telemas nih? Kemampuan mengatur temponya, akurasi umpannya, dan tembakan jarak jauhnya ini nggak bisa juga kita dibilang jelek si Yuri Telemans. Pokoknya Yuri Telemans ini salah satu gelandang paling komplit lah di Liga Inggris. Nah, lalu kenapa Michael Carrick memilih Yuri Telemans? Ya, seperti kita tahu ya kan, Michael Carrick nih sebagai pelatih yang memang suka dengan penguasaan bola. Ia membutuhkan gelandang yang mampu mengontrol permainan. Telemans ini memiliki kualitas tersebut kawan sebola. Jika Andre Santos membawakan energi, maka Yuli Telemans nih membawakan ketenangan. Jadi itu sebenarnya bukan Andre Santos yang dibilang seperti Casemiro menurut gua, tapi Yuri Telemans ini yang membawakan ketenangan yang mirip dengan Casemiro. Kombinasi keduanya diharapkan buat para pendukung Manchester United nih memainkan peran yang lebih seimbang. Bagaimana formasi Manchester United ke depan? Jika kedua pemain ini dimainkan bersama, kemungkinan besar Michael Carrick merubah formasinya. Pasti Michael Carrick tuh memakai formasi 4-3-3. Bruno Fernandes akan beroperasi lebih bebas sebagai gelandang serang. Andre Santos menjadi gelandang box to box yang aktif membantu pertahanan dan menyerang. Sementara Yuri Telemans nih berperan sebagai pengatur tempo permainan dari lini tengah. Jadi kalau bisa gue bayangin nanti kedepannya Yuri Telemans nih gayanya kayak Michael Carrick nih kawan sebola. Dengan komposisi tersebut Manchester United memiliki lini tengah yang gue bilang lebih dinamis dan lebih stabil. Ini baru mulai nih bursa transfer Manchester United, ya kan? Tapi gue terkejut banget dengan dua pembelian ini. Seperti kita tahu kemarin Ederson sudah sepakat mau pindah ke Manchester United dengan nominal yang sekian lah dan nominal sekian dari Atalanta. Namun ada satu dan lain hal yang membuat Manchester United harus membatalkan transfer tersebut dikarenakan dua kali Ederson ini gagal tes medis. Itu kan jadi tanda tanya buat tim sekelas Manchester United buat si pemain tersebut. Kenapa nih gagal? Berarti ada apa-apa di pemain tersebut. Gitu kawan sebola ya kan. Andre Santos telah resmi berdatang, Yuri Telemans juga tinggal sekedar selangkah lagi buat dikenalin. Kini pertanyaan, apakah dua gelandang ini cukup mengembalikan kejayaan Manchester United atau Carrick masih membutuhkan satu penyerang atau satu bek tengah lagi agar benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau ingin update berita terbaru tentang sepak bola dalam dan luar negeri. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan terus membahas rumor, transfer resmi, analis taktik, hingga perkembangan terbaru dari sepak bola dalam dan luar negeri. Saya undur diri dan pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan sebola.